Rizkyansyah Watan Sarjana Ilmu Politik, Master Ilmu Politik SIP, MI Pol, adalah kader Parmusi yang saat ini menjadi tenaga ahli fraksi P3 di DPR RI, sekaligus juga menjabat Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia PPGMPI tahun 2021 sampai tahun 2026. Pendidikan sarjana strata 1-nya lulus tahun 2013, dan strata 2-nya lulus tahun 2020, diperoleh dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran Visipol Unpad Bandung, Jawa Barat. Rizkyansyah Watan lahir di Jakarta tanggal 29 Januari tahun 1990, menjadi staf khusus anggota DPR RI, Dr. Andus Haji Irgan Hairul Mahfiz, M.Com. Periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PW Parmusi DKI Jakarta tahun 2015, Bendahara Umum HMI, dan staf anggota Badan Eksekutif Mahasiswa BEM keduanya di Visipol Unpad Bandung tahun 2010. Sebelum menjadi staf ahli di DPR RI, Rizkyansyah pernah menjadi staf bagian teknis, yang membidangi kajian mingguan air Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun 2014. Kemudian menjadi konsultan umum perbankan pada Citibank NA, Jakarta tahun 2013. Pada periode kepengurusan PP Parmusi tahun 2010 sampai tahun 2015, Bendahara Umum PP Parmusi, dijabat oleh Bapak Haji Syaiful Watan adalah merupakan ayah dari Rizkyansyah, yang juga pernah menjadi pengurus di DPP Partai Persatuan Pembangunan P3, dan saudaranya Heriansyah pernah menjadi caleg DPR RI. Dapil Provinsi Sumatera Utara Pemilu tahun 2009. Saat ini Rizkyansyah Watan ikut menjadi caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, melalui Partai Islam P3, dengan nomor urut calon 2, pada pemilu tahun 2024. Dapil Jawa Barat 6 sebagai tempat bertarung pada pemilu tahun 2024, terdiri dari 2 kota yaitu Depok dan Bekasi. Dia memiliki hobi jogging, bermain sepak bola, basketbol, membaca buku-buku berbagai bidang ilmu pengetahuan dan menonton film bioskop. Berikut ini kita akan mewawancarai tokoh muda Rizkyansyah Watan yang ikut menjadi caleg melalui suatu partai Islam, P3. Apa alasan dan motivasi Bang Rizkyansyah Watan dalam memilih Dapil Jawa Barat 6 dalam pencalonan DPRD 2024 yang akan datang? Motivasinya paling ya karena memang aktualisasi diri untuk di politik kan, karena basicnya kan saya lulusan politik, S1-nya yang pemerintahan, S2-nya ilmu politik. Jadi dalam benaknya itu kan, ya kalau nggak nyalek, kalau nggak jadi anggota DPR, kemana lagi gitu kan. Dulu awal ini berangkat pemikiran dari situ. Ada memang tujuan-tujuan akhir dari misalkan politik yang nggak harus DPR, nggak harus jadi nyalek, misalkan jadi surveyor atau jadi narasumber, pembicara pengamat gitu dan lain-lain. Cuman kok rasanya saya senang di bagian legislasi ini. Karena pertama ya ada pride-nya, terus aktualisasi tentang pemikiran, konsep, gagasan, ide, semua itu bisa keluar lah kalau kita jadi anggota DPR. Dan yang utamanya itu yang pasti kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terus kalau misalkan ditanya kenapa mengambilnya di Depok, karena ya nggak jauh, karena domisili om. Domisilinya kan di Depok. Terus apa saja persiapan yang sudah dilakukan dalam menghadapi kampanye? Persiapannya tentu template ya. Sudah banyak yang orang kerjakan dari APK, dari tim yang sudah yang kita buat. Terus ya standar-standar lah untuk masuk di lapangan. Apa saja tantangan sebagai caleg P3 tahun 2024 yang akan datang? Tantangannya yang menarik tuh gini om. Pertama, saya kan masih muda, inilah di anak yang baru.
di generasi milenial. Ya. Tantangan utamanya itu adalah di dapilnya itu kalau orang banyak bilang sudah dikooptasi atau dijuarai sama partai tertentu gitu. Kalau mau menyebut daerah ini, oh itu mah udah menang partai ini gitu kan, itu tantangan. Cuman kan setiap tantangan pasti ada solusi, setiap tantangan pasti ada jalan keluar, setiap tantangan pasti ada pemecah masalahnya. Nah itu yang kita pikirkan, itu yang kita jalankan. Saat itu nomor berapa? Alhamdulillah dapat nomor 2. Dari berapa partai? Sekarang ini terakhir kan yang masuk 17 itu harus P3 nomor urut terakhir, cuman karena ada proses recount dari Partai Umat, akhirnya Partai Umat masuk dia nomor 18. Kalau digabung sama partai lokal di Aceh sekarang sekitar 20-an ya kalau nggak salah ya, lebih. Kalau yang di pusatnya sih yang terdaftar di pusat provinsi yang tidak masuk Aceh ya ada 18. Jadi 18 partai di dapil Kota Bekasi. Ya. Terus bagaimana peluang dalam keterpilihan Bang Rizky ini? Ya namanya kita newcomer, terus juga kita mengangkat anak di usia muda dengan segmentasi anak muda. Ya kita ikhtiar lah insya Allah untuk di masyarakat bisa diterima dengan balik lagi gagasan apa yang mau kita angkat, apa yang mau kita suarakan untuk masyarakat, bermanfaatnya seperti apa gitu. Berapa target P3 untuk DPRD Jawa Barat dan Dapil Jabar 6 Depok Bekasi? Targetnya kemarin kita habis ada perkumpul di khusus untuk Jabar 6 tadi yang Om sebutkan, khusus di Kota Depok dan Kota Bekasi. Kita minimal sih harus ada 2 kursi di setiap tingkatan dari RI. Provinsi kalau di kota juga gitu minimal ya 2 kursi ya, syukur-syukur kita bisa dapat satu kursi. Kalau di Jabar ya tentu kalau dihitung dari seluruh provinsi atau dapil ya minimal kalau 1 ya lebih dari 10 lah untuk perwakilan. Sudah ada berapa dapil memang Jawa? Di Jawa Barat itu, saya kurang hafal juga ya. Kayaknya bisa sampai ada, kalau saya provinsi itu kan dapil Jabar 9 apa 8 gitu saya lupa. Ya. Kayaknya lebih dari 10. Ya. Sebagai Sekjen GMPI, bagaimana konstelasi politik dalam P3 saat ini? Konstelasi pemuda saat ini itu sangat menarik Om, karena dinamisasinya tidak seperti dulu lagi. Apalagi kita sekarang ada di era Gen Z dan milenial yang cakupan untuk pemilih pemula dan anak mudanya lebih banyak dibandingin tahun-tahun lalu gitu. Nah ini yang memotivasi kita untuk bergerak lebih maju lagi. Apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat atau pemuda-pemuda saat ini gitu. Kalau kita berbicara membawa atas nama pemuda, toh jangan dibawa hanya embel-embel pemudanya saja gitu. Misalkan kita punya organisasi namanya Generasi Muda, Gerakan Pemuda. Cuman itu sebagai slogan di boardnya aja. Saya kira itu nggak seperti itu gitu. Yang kita sentuh adalah apa yang menjadi kegemarannya, apa yang menjadi concernnya. Nah itulah bisa kita masuk seperti contoh. Saat ini kan di pemuda itu senang dengan kegemaran hobi main game, sport dan lain-lain, olahraga. Nah pergerakan pemuda itu sekarang udah arah-arah ke sana lagi gitu. Apalagi sekarang meminimalisir adanya kegiatan negatif-negatif yang ada di masyarakat atau pemuda itu sendiri, seperti narkoba, free sex dan lain-lain gitu ya. Dengan program-program yang positif, saya kira itu bisa menggait keunikan atau kesenangan pemuda-pemuda sekarang gitu ya. Gitu. Yang lebih banyak itu kan e-sport sekarang, ada banyak lah game, ada Mobile Legends, PUBG, Free Fire dan lain-lain. Itu menjadi kegemaran yang bisa kita ambil gitu untuk concernnya ke anak-anak muda sekarang. Ada berapa fungsionaris GMPI yang jadi anggota DPR, di DPRD dan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia sekarang?
Ya Om, jadi menarik nih Om kalau di GMP ini, karena sebenarnya kan muaranya memang orientasinya kita kan politik. Cuman kita nggak menutup kemungkinan juga di GMP itu pengurus-pengurusnya yang basicnya pengusaha juga. Tapi tetap ada yang beberapa jadi anggota DPR seperti di Sulawesi Barat itu anggota fraksi DPRD provinsi. Terus ada di Jambi, ada di saya agak lupa pokoknya di berbagai daerah ada deh perwakilan, ada lebih dari 5 ketua-ketua PW kita itu jadi anggota DPR. Cuman selain dari orientasi politiknya itu juga ada yang berlatar belakang pengusaha seperti di Sumut, walaupun sekarang lagi nyalek juga, tapi basicnya itu pengusaha. Ketua Hendra ada di Bengkulu juga basicnya pengusaha, di Lampung anak muda sekarang aktif di HIPMI. Ya banyak lah, di Jakarta juga basicnya wartawan gitu, terus sekarang nyalek. Ini nggak semuanya jadi anggota, cuman basicnya kita lihat ada intinya gitu. Terus berapa target perwakilan GMPI pada pemilu legislatif yang akan datang? Ya, jadi di GMPI sebelum pendaftaran caleg itu sudah kita bikin pendaftaran khusus anggota pengurus GMPI seluruh Indonesia. Kita kumpulkan berkas-berkasnya yang mau nyalek. Jadi kemarin itu sudah terrangkum hampir 500 lebih pengurus yang ikut sebagai kontestasi calon legislatif dari GMPI khususnya ya, dari kader, dari pengurus inti, pengurus pusat dan lain-lain itu hampir dari 500. Belum lagi dari pengurus pusat ya. Jadi targetnya ya kita berharap ya setiap dapil, setiap daerah pemilihannya ya insya Allah adalah dari satu GMP-nya gitu. Kita berdoalah mudah-mudahan teman-teman tetap semangat gitu ya untuk kampanyenya dan lain-lain agar representasi dari GMP-nya ada di wilayah masing-masing, khususnya di RI juga banyak Om. Wah, ada anak yang lebih muda, umur baru bahkan masih kuliah, umur 22 tahun, satu dapil sama saya di Depok RI nomor urut 4 ya. Jadi tidak menutup kemungkinan lah kalau benar-benar kita bisa potensial gitu. Karena rekrutan GMPI kan anak-anak yang masih kuliah dan bahkan baru fresh graduate dan lain-lain, potensi itu banyak gitu ya. Dan mereka inisiasi sendiri gitu ya. Kita rangkum, kemarin kita buka pendaftaran untuk pencalekan dan mereka buat berkas, mengumpulkan berkas, akhirnya ikut konsultasi untuk jadi caleg. Bagaimana pula peran dan posisi GMPI dengan LKP lainnya termasuk dalam KMPI? Ya, aktualisasi GMPI di eksternal itu menarik juga. GMPI hadir di KNPI, ada di salah satu pengurus KNPI, ada yang menjabat sebagai wakil ketua umum juga ada yang anggota biasa juga ada yang ketua bidang juga ada. Ya kita tahu juga ya di KNPI sekarang juga ya kalau bisa dibilang 4-lisme atau 5-lisme juga kita nggak tahu, nggak 2-lisme lagi gitu ya. Sudah banyak di KNPI ya, jadi kita juga ya mengikuti dinamika yang ada di lapangan ya. Bagi GMPI di mana di situ bisa mengaktualisasikan peran-peran kepemudaan ya kita hadir, kita aktif di situ gitu. Ya. Jadi berapa lisme itu masuk semua gitu? Apa satu saja gitu? Masuk semua. Termasuk Haris Pertama gitu. Ya karena aktualisasi kita juga nggak bisa juga mengkooptasi KNPI apa, KNPI mana, ya kita juga bingung kan mau yang ke arah apa. Di mana itu kita anggap benar ya masing-masing KNPI mengutarakan dia yang sah ya kita juga bingung dong. Akhirnya ya udah masing-masing teman kita berdayakan, kita beri mandat sebagai pengurus juga di KNPI itu. Apa saja prestasi menonjol dari GMPI dalam tingkat nasional ataupun internasional?
Internasional, saya mulai dari internasional ya, biar terlihat keren gitu ya. Internasional menarik juga Om. Kita GMP ini kan terkenal waktu itu pernah ada kerjasama sama OKP di Malaysia, serumpun kita. Berapa kali juga ada kegiatan bareng dari pengurus sebelum Masawi, ada Bang Hilman, ada semacam perkumpulan, saya lupa zaman itu apa nama kumpulannya, dan GMP masuk di kalangan itu. Terus yang terakhir kita juga beraudiensi dan menjalin MOU juga masalah kepemudaan antara Malaysia dan Indonesia. Kita datangin 5 OKP dari partai-partai di Malaysia, ada umat, ada apa saya lupa, pemuda UMNO, banyak deh kepala partai Malaysia, PAS gitu segala macam. Ya banyak kita menjalin kerjasama lah, tentang pertukar pikiran juga segala macam. Itu untuk internasionalnya. Kalau nasionalnya program-program kita tuh lumayan, bisa dibilang lumayan. Pertama, sistem pengkaderan kita setiap tahun tuh selalu ada namanya pendidikan kader nasional. Ini dilibatkan di seluruh PW-PW yang ada di GMPI dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing itu mendelegasikan kadernya untuk kita bikin pengkaderan. Boleh anggota baru ataupun yang sudah termasuk di SK. Nah ini kita doktrin gitu bahasanya brainwash. Kalau di AMK itu ya LK1, LK2 dan intermediate dan lain-lain lah. Nah kalau di pengkaderan tertingginya adalah pendidikan kader nasional. Kita sudah kurang lebih udah 4 kali PKN, dan ini turun-menurun Om. Ada PKN, terus ada PKM menengah, baru nanti ada PKD. Nah PKD-nya juga udah ada. PKD ini tingkat cabang. Nah ini cabang Bogor kemarin baru melaksanakan, Bogor dan apa saya lupa. Wilayahnya itu Jakarta, Jawa Barat sudah melaksanakan itu juga gitu. Jadi menarik, itu berjenjang kan sistem pengkaderan itu. Jadi anak-anak muda yang tadinya belum mengerti apa itu P3, apalagi apa itu GMPI, dengan sistem pengkaderan ini kan lebih mengetahui gitu. Apa saja misi yang akan dilakukan jika terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat? Menarik dong. Sebenarnya kalau visi-visi itu bahasanya untuk calon bupati, calon wali kota, calon gubernur kali. Kadang orang misleading di pemikiran itu. Apa sih visi misi? Sebenarnya kan kalau kita bekerja sebagai anggota legislatif ya sebagai legislator kan. Legislator itu tugas fungsinya apa ya? Membuat undang-undangan, membuat kalau misalnya saya di provinsi ada raperdanya, bikin perdanya dan segala macam. Lebih banyak muatan-muatan lokal yang mengatur tentang pengaturan dan pengawasan. Tentu itu berbicaranya nggak hanya visi pribadi atau misi pribadi, ada perintah dari partai, misalkan ada tujuan dari partai untuk mengembangkan apa yang menjadi idealisme partai untuk proses perundang-undangan atau legislasi tadi. Kalau misalnya tetap ditanyakan apa sih visi dan misi ini yang benar-benar bisa diterima dari masyarakat, pertama itu kan aspirasi yang kita mau ambil, aspirasi di masyarakat. Saya melihat masyarakat ini ada kelas-kelas ya Om. Ada kelas tertinggi, kelas pekerja yang memang established, kelas menengah ke atas, ada kelas menengah, ada kelas bawah. Misalkan kelas bawah itu ya masyarakat yang kurang mampu dan lain-lain. Nah, target saya itu adalah kelas menengah. Karena kalau kelas atas itu ya mereka pulang kerja pagi, pergi kerja pagi, pulangnya malam kan diarahin untuk komunikasinya susah. Bisa mungkin mereka bisa mengenali kita dengan konten-konten seperti ini kan, karena waktu mereka inilah melihat dari internet. Kalau kelas-kelas menengah kan banyak dari mereka yang masih aktif di rumah. Nah, mungkin itu yang menjadi visi saya atau misi saya dengan datangi masyarakat yang ada di kelas menengah ini, ya dari ibu-ibu, dari kawan-kawan pemuda, dari Karang Taruna atau representasi dari masyarakat lain lah. Itu yang kita kejar gitu. Apa yang menjadi aspirasi mereka yang bisa kita tuangkan dalam peraturan perundang-undangan.
kalaupun nanti aktualisasinya ada program yang bisa berkesinambungan, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di kelas menengah tadi, nah itu yang bisa kita bawa. Misalkan kalau di provinsi ada pembangunan sanitasi, pembangunan MCK, pembangunan jalan dan lain-lain. Nah, mungkin harapan itu yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat yang ada di kelas menengah. Karena kalau kita mau bilang, Bu, saya janji, saya datang ke sini, saya mau bikin gini, kayaknya itu udah zaman kapan tahu lah ya. Cara-cara ngomong seperti itu kayaknya kurang oke juga gitu. Apalagi dengan money oriented, misalkan, Bu, ini ada uang 100.000, pilih saya nanti begini begitu. Cuman kan cuma sekali kasih. Beda dengan saya memberikan program, misalkan ada relasi program dari pemerintahan yang bisa kita bawa di dapil saya di Depok atau di Bekasi. Misalkan kemarin ada proses pembangunan musola, ada renovasi musola, ya saya datang, saya buat program itu di masyarakat. Nah, baru kita bisa masukkan janji-janji kita. Karena real, Bu, bayangkan kalau saya jadi anggota DPR, ini aja saya sudah bikin renovasi ini, apalagi nanti kalau sudah saya ada, Ibu ada penyambung lidahnya melalui saya dengan membuat sanitasi seperti ini, atau kita renovasi tetangga-tetangga Ibu yang rumah-rumahnya gitu lah. Bayangkan Ibu cuma dapat 100.000, dia nggak datang selama 5 tahun, baru datang lagi 100.000 tahun depan, 5 tahun lagi, kan lebih mending saya, Bu. Setiap ini kan nanti ada hasilnya, ada renovasi segala macam, coba dipikirkan mending mana, saya bilang gitu. Itulah proses adanya. Terus bagaimana pandangan terhadap calon presiden Ganjar dan Wakil Mahfud? Alhamdulillah Om, saya saat ini tergabung juga di tim kampanye nasional, di tim pemenangan nasional TPN di Ganjar Mahfud sebagai direktur muda bidang komunikasi. Saya melihat ini ada sosok dua orang yang saling melengkapi justru, tidak berdiri sendiri-sendiri, tidak sama-sama alfa, tidak sama-sama mempunyai egosentris masing-masing, justru melengkapi. Tidak tua banget, tidak muda banget, tidak yang ya begitulah ya, ada yang kurang komunikasinya, yang kalau mau diajak berbicara gagasan dia menolak gitu ya. Dua-dua ini justru bisa gitu ya. Pak Ganjar misalkan, orang yang berangkat dari politikus, berangkat dari DPR, terus pernah menjadi eksekutif juga. Sifat-sifat leadernya sudah kelihatan, terus dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas dan lain-lain. Belum lagi kita melihat Pak Mahfud, basicnya adalah intelektualitas dan cendekiawan Muslim. Saling melengkapi banget Om. Ganjar nasionalis, yang satu religius, apalagi gitu kan yang dibutuhkan. Misalkan masyarakat melihat, saya pengennya orang yang punya sifat kenegarawanan, ya ada Ganjar yang bisa mempresentasikan itu. Terus loh, suara Islam bagaimana? Loh kan ada Pak Mahfud, keturunan NU dan lain-lain. Ya pengisian itu udah ada plot-plotnya masing-masing. Justru dari kedua orang ini yang saling melengkapi, yang tidak ada di Ganjar ada di Pak Mahfud, yang tidak ada di Pak Mahfud ada di Ganjar. Jadi sebetulnya apa pesan dan harapan dalam kehidupan kepemudaan nasional? Menarik banget tentang pemuda. Aku tuh paling antipati terhadap pemuda yang aktif di OKP dan lain-lain, yang mengaktualisasi dirinya untuk menjadi di organisasi kepemudaan itu nyari duit tuh. Aku paling nggak suka. Mafia proposal, mafia apalah segala macam, datang untuk ngesret kegiatan, datang ke senior cuma minta duit. Aduh, kemana sisi intelektual kita, kemana rasa empati kita terhadap masyarakat, kemana jati diri kita, pendidikan kader kita gitu. Itu yang ya mungkin dari keluarga dan ayah saya juga menanamkan itu, kalau jadi orang itu yang nggak usah jadi orang yang peminta-minta, apalagi jadi fakir politik gitu, dua politik ngapain kayak gitu.
menjunjung tinggi integritas itu penting agar orang bisa melihat kita punya nilai atau value. Ya saya berharap sih teman-teman yang ada masih bergabung di OKP atau organisasi kemahasiswaan ya lebih mengedepankan sisi intelektualitas. Kan kita menyandang mahasiswa gitu ya. Ada sisi faktor berpikir kritis dan lain-lain. Teknik sidang, teknik ricuh itu pasti ada. Itu udah diajarkan. Cuman kalau tidak sesuai esensi yang berbicara cuma berkuar-kuar yang bikin rusuh atau bikin ricuh ya buat apa gitu kan. Setiap kongres itu kan kita bisa atau nanti misalnya ada satu titipan demonstrasi ya itu yang saya paling antipati. Bahkan awal saya tidak mau masuk organisasi kemahasiswaan karena tahu itu awalnya, cuman ya kita pelajarilah sedikit demi sedikit. Kalau kawan-kawan berada di jalur di sana, saya berada di jalur yang ini. Toh kalau tentang kesejahteraan dan income kita untuk hidup, ya kita aktivis pergerakan pasti butuh logistik. Cuman pasti adalah cara-cara lain, nggak seperti mau minta-minta. Baiklah, demikian wawancara saya dengan Albangga Rizkiansah Watan, Sekretaris Jenderal PPGMPI yang juga caleg DPRD Provinsi Jawa Barat pada pemilu 2024 yang akan datang melalui Partai Persatuan Pembangunan. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.